Halo pemirsa Radar Karawang, balik lagi di channelnya Radar Karawang. Nah, hari ini kita mau review downsize shockbreaker KTC. Jadi saya mau mentekin pipa ya teman-teman, pipa shockbreaker depannya ini supaya bagian depannya ini bisa turun ke bawah agar motornya bisa terlihat lebih padat ya teman-teman. Di sini saya cuma mau turunin 2 cm aja supaya aman juga buat harian. Nah, jadi pipa ini nanti bakal lebih masuk ke dalam ya teman-teman. Sebenarnya bisa diturunin dari segitiganya, cuma mentok ya teman-teman kalau untuk vario, makanya terpaksa harus dilakukan downsize. Nah, jadi mekaniknya tuh lagi bikin pipa kecil berukuran 2 cm yang nantinya bakalan dimasukin ke dalam atau sulingan shockbreaker ini. Nah, kemudian ini pernya juga nih. Nah, ini sulingannya ya teman-teman. Kalau di channel sebelah sih lubang sulingan ini ditutup atau dilas, kemudian dibuat ulang lubang lebih kecil untuk menghilangkan potensi jeduk. Nah, cuman punya saya ini tidak bakalan saya lakukan seperti itu. Saya cuma ngakalin di per shockbreakernya aja ya teman-teman. Artinya dibuat lebih keras pegasnya. Dan ini lagi pembuatan pipanya ya teman-teman yang 2 cm itu. Jadi bentuknya benar-benar harus presisi, harus rata, jangan sampai melenceng atau bengkok ya teman-teman. Karena ini akan berfungsi untuk menahan pegas atau per shockbreaker yang ada di dalamnya itu. Kita bikin 2 kiri kanan. Nah, jadi ini udah jadi tuh, dimasukin ke sulingan ya teman-teman. Masukin ke sulingannya tuh buat menahan sulingan ini agar lebih ke bawah sehingga bisa menarik pipa atau as shockbreakernya lebih turun ke bawah ya teman-teman gitu. Nah, ini untuk kiri kanan ya teman-teman. Yang tadi sudah dibuat seukuran 2 cm itu dimasukkan ke sulingan kiri kanannya. Tuh kayak gitu ya, aman. Nah, kemudian ini proses pemasangan kembali setelah memasang pipa kecil tadi yang 2 cm tuh. Perlu jadi catatan juga teman-teman, sebenarnya untuk proses downsize shock KTC ini sama saja seperti shockbreaker standaran pabriknya ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, artinya proses downsize ini tidak serumit yang dibayangkan sama teman-teman. Tinggal datang aja ke bengkel, minta diturunin aja pipanya gitu aja ya. Karena proses pengerjanya sama dengan shock standaran pabriknya. Nah, jadi ini setelah dipasang ya teman-teman tuh pipanya jadi pendek kayak gini, dan ini aman ya teman-teman. Tadi sudah dites, sudah dicek juga kenyamanannya. Shock depan ini berfungsi dengan normal, artinya tidak mati ya teman-teman. Ini cocok buat harian juga. Nah, itu pemasangan yang sebelahnya juga. Untuk biaya downsize ini kurang lebih cuma 100.000 ya teman-teman. Kemudian untuk takaran olinya disamakan dengan standar bawaan shock KTC nya ya, dimasukin lagi, artinya tidak ada penambahan oli. Dan saya tidak memotong ya, tidak memotong per ini nih yang ada di dalam ini, nggak dipotong sama saya supaya lebih empuk ya, walaupun agak keras ya, tapi ini aman supaya mencegah terjadinya jeduk gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dulu ya review kita seputar downsize shock depan KTC ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat teman-teman yang pengen downsize shock depan KTC ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.